Di saat IM yang lain menonjolkan resolusi, detail, dan kemampuan teknikal, IM ini tetap pada jalurnya sendiri menonjolkan suatu koherensi, suatu yang nyantai untuk didengarkan lama pada keunikannya sendiri. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Vio FH19. IM dari Vio yang menggunakan dual dynamic driver dan 6 balance armature. Yes, ini hybrid driver yang cukup banyak penggunaan drivernya dan di harga 9,5 juta. Dan ya seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah mengirimkan IM ini ke gue untuk di review. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Intium Indonesia, ini adalah distributor resmi untuk berbagai brand sekaligus toko online dan juga offline untuk brand-brand seperti Moondrop, Vio, dan banyak lainnya yang gue pernah review, Hi-Fi Man, Sifga, dan banyak lainnya mereka bawa ke Indonesia dengan resmi garansinya. Jadi nggak usah takut kalau beli di Intium Indonesia, ini bergaransi resmi. Dan kalau misalnya kalian mau lihat sendiri katalognya dengan lengkap, gue kasih link di Tokopedia-nya di description di bawah. Dan kalau misalnya kalian pengen datangin sendiri untuk tokonya, gue kasih juga Google Map-nya untuk teman-teman yang di Jakarta mungkin bisa datangin sendiri sambil nyoba-nyoba barang dari mereka. Non audio related stuff, tapi gue mau puji dia pakai hard case ini keren banget, kayak bahan artificial leather tapi berasa rapi banget. Ada tulisan Vio di sini, bentuknya hexagonal, dan kalau misalnya dibuka tuh lihat dalamnya kayak ada blue drew gini. Ini oke banget ya kalau misalnya buat ayam-ayam kalian yang premium gitu. Terus ini keren banget sih, parah. Secara build quality jelas terasa cukup premium dengan bahan metal body seperti ini, dan yes, lu bisa ngerasa ini agak berat. Lalu kemudian di sini potongannya, cutnya juga berasa smooth, semuanya berasa keren, dan yes, ini kayak ada vent hole di sini. Dan kalau gue play music keluar ada suara dari sini, jadi gue rasain emang vent hole beneran ya, bukan hiasan doang, dan lumayan besar di sini. Lalu kemudian untuk bodinya lumayan bongsor, semuanya pakai bahan metal yang matte finish. Sekali lagi ini gue ngerasa bodinya premium banget sih. Lalu untuk nozzle lumayan besar dan ini bisa dicopot, nanti aku akan tunjukkan. Untuk konektornya menggunakan pin MM6, makanya bisa muter-muter seperti ini. Kabelnya sendiri ini kayaknya 8 strand deh di bawahnya ini, jadi cukup kelihatan ini kepangnya lumayan tebal. Dan yes, ini kabel cukup tebal dan agak berat. Dan jacknya interchangeable, jadi ada dua hal yang lu bisa ganti di sini, yaitu satu di nozzle-nya, filternya lu bisa ganti, dan juga jacknya. Untuk filternya sendiri gantinya gampang, dia tipe yang di unscrew, diputer berlawanan arah jarum jam, lo bisa lepas. Nah, tuh kelihatannya di dalamnya, di sini ada ujungnya balance armature nih. Lalu di sini lo dapetin 3 tipe ya. Di sini pembedanya itu dari ring karet yang di sini nih. Ini yang gue pakai yang hijau. Nanti ada petunjuknya juga di sini. Kalau yang merah itu bass, kalau yang green itu treble, yang black itu balance. Nah, ini lihat ya, kalian tinggal putar begini, kelihatan tuh ada sedikit ya, ada ini merah-merah dan ini hitam warna bawahnya. Nah, yang gue kurang suka di sini kayak bagian sentuhnya ini itu tipis banget. Jadi kalau misalnya kadang gue ngelepasnya harus pakai kuku sedikit, nggak cuma pakai jari doang. Gue kayak gini harus apa namanya, nge-gripnya itu loh, karena lihat nggak tipis ini. Walaupun ada ulir-ulir untuk lebih gampang lepasnya, tetap aja tipis. Jadi gue kadang pakai kuku dikit untuk lebih gampang lepasnya. Ya sedikit itu aja sih kok kritik dari gue. Sementara untuk jacknya ini gampang lepasnya karena dia juga ada ulirnya lagi di sini, itu diputer seperti ini. Nah, habis itu tinggal dicabut deh. Untuk jacknya ini kalian dapat yang 4,4 balance dan juga 3,5 single ended. Secara ergonomi, yes, ini IM yang cukup bongsor, besar. Jadi ketika kalian mau lihat ini mungkin ya kelihatan ya, ini cukup nonjol, besar, dan yes, kalau buat kuping gue yang agak kecil ini, gue masih ngerasa ini ya kayak walaupun nggak berat gitu, tapi kayak kerasa agak ngeganjel, agak besar gitu. Jadi mungkin tidak terlalu ideal untuk kuping kecil kayak gue. Tapi untungnya terbantu dengan ear gate-nya yang ini enak ke kuping gue. Jadinya kalau gue gerak-gerakan gini berasa apa namanya, stabil. Cuman nggak bohong, besarnya ini dan juga kabel yang agak berat dan tebal ini kadang kerasa gitu, kayak lu pakai sesuatu yang lumayan berat di kepala lu. Mungkin bukan yang ternyaman, tapi ya buat gue masih safe lah, at least didengerin sekitar 2 jam gitu. Oke, kita bahas mengenai tonality and frequency response suara dari Vio FH19 ini. Kalau by frequency response sebenarnya bisa dikategorikan sebagai U-shape ya, dimana dia punya area bass, mid, bass yang sedikit naik.
lalu kemudian upper mid-nya landai, dan low treble-nya sebenarnya juga cukup landai, tapi mid treble-nya sekitar 8 kHz itu naik lagi. Tapi overall suara yang gue dengarkan di sini, mau itu yang green filter, mau itu yang black filter, mau itu yang red filter, semuanya berasa warm. Ketebalannya ada dari mid bass dan juga vokalnya yang nyantai, sementara treble itu cuman kayak secercah treble, cuman tambahan sedikit, tapi nggak pernah nyerang, nggak pernah terlalu maju. Jadinya cuman kayak bikin dia nggak mendem aja, karena bass dan vokalnya ini termasuk nyantai. Yes, kalau misalnya pakai yang red ini paling gede bassnya, paling nyantai mid to treble. Buat gue ini borderline mendem untuk yang red. Kalau yang black better lah, tapi walaupun dibilang balance, sebenarnya yang paling balance itu buat gue yang hijau, karena dia mid bass-nya paling well controlled, somehow paling tight, dan juga treble-nya sedikit paling lepas di antara tiga-tiganya. Tetap tiga-tiganya itu buat gue masuk kategori warm, dan walaupun yang green ini treble-nya sedikit paling tinggi, tapi nggak pernah sibilance, nggak pernah nyakitin kuping gue. Well, ini ujung-ujungnya adalah tipe suara yang nyantai. Mid bass yang cukup tebal di sini memberikan kayak deg-deg-degnya itu bisa tebal. Untuk lagu EDM ataupun lagu pop, lu tetap dapetin hentakan bass yang sensasinya itu tebal. Tapi sub bass-nya nggak terlalu dalam. Jadi kalau misalnya dengerin lagu yang banyak slam sub bass-nya dan banyak rumble sub bass kayak gitu, untuk soundtrack movies gue rasa ini nggak terlalu megah. Tapi untuk pukulan gitu, ketebalannya dia oke. Vokalnya seperti yang gue bilang, mau filter manapun nyantai. Ini berasa tebal, vokal cewek berasa berbody, vokal cowok juga. Cuman di sini agak kurang lepas tuh biasanya kalau buat lagu kayak Mariah Carey ataupun Whitney Houston yang mereka suka teriak gitu. Buat gue di sini agak terlalu nyantai, agak terlalu tebal. Sedangkan treble-nya ini juga tipe yang treble seadanya aja, tapi nggak mendem. Jadi kayak lower treble-nya turun, jadi lu tetap nggak berasa kayak tajamnya treble violin itu nggak berasa, tapi kayak chersnya cymbal itu masih bisa berasa ada. Jadinya ya simply nggak mendem aja, dia ada secercah treble, cuman not really extended juga. Jadi di sini overall suaranya tipe yang nyantai. Tapi yang gue suka di sini adalah gue nggak pernah ngerasa ini kayak claustrophobic gitu. Kayak kalau misalnya lu ngerasain dengerin IEM yang suaranya tebal, lalu treble juga nyantai, lalu lu pakai IEM ini kan tertutup, lu close, itu kayak berasa kadang puyeng karena lu kayak berasa di suatu tempat yang tertutup dan juga ya mendem gitu. Nah di sini enggak. Karena gue rasa satu, memang tadi lu dapetin sensasi secercah treble itu, dan juga kerasa open dari si vent hole-nya ini. Jadi lu walaupun tebel, nyantai, tapi tetap ada sensasi lepas, opennya itu masih sedikit ada yang bikin gue bisa dengerin ini cukup lama tanpa berasa puyeng. Tapi ya jujur aja dari tiga-tiganya gue paling suka filter yang hijau karena itu paling balance buat gue. Nah secara skala teknikal di sini gue bawa, gue menempatkan View FH19 ini selevel Super Mix 4. Dia memang karena nature-nya dia, sensasinya dia yang nyantai ini, nggak terlalu tight, lalu berasa dibawa ya nyantai aja semua lagu, dan tebal gitu. Dia jadi tidak menonjolkan resolusi dari yang dibawakan dari upper mid range to treble di IEM lain. Kayak si Super Mix 4 ini kan dia memang agak tipis, tapi vokalnya clear banget, bassnya tight, treble-nya sampai tinggi. Nyampe ke sini tuh kayak langsung, semuanya tuh diturunin, semua dibikin lebih nyantai, dibikin lebih berbody, dibikin lebih tebal, tapi somehow lebih koheren dan sedikit lebih kayak opennya itu bukan karena frekuensinya, tapi karena sensasi lepas gue rasa dari vent hole-nya ini juga. Sama di sini punya sensasi stage imaging dan juga separation yang bagus. Jadi walaupun tebal kayak tadi yang gue bilang tebal dan nyantai, tapi lagu tuh kalau ketika lagunya banyak, ada elemennya banyak, nggak berasa numpuk dan nggak berasa kayak ketutupan satu sama lain. Cuman berasa nyantai dan nggak terlalu maju aja. Jadi ya overall punya kelebihan di area separation dan imaging, tapi di area resolusi dan juga definisi nada dan detail, micro details, di sini agak nyantai, nggak terlalu berasa secara itu. Jadi ya plus minus, tapi gue menempatkan dia di level Super Mix 4. Oke, jujur aja untuk bagian perbandingan gue agak bingung mau bandingin sama siapa di sini, karena ya jujur aja di budget sekitar 10 juta dan ke bawah atau 10 juta naik dikit, itu rasanya nggak ada yang suaranya tebal setebal ini gitu. Kayak gue ngambil contohnya Sennheiser i600 di budget sekitar 12-13 jutaan ya. i600 seolah 180 derajat berkebalikan dari si FH19 ini. i600 punya suara yang jauh lebih kecil secara stage,
dan juga separasinya ketika lagu rame itu nggak berasa kayak seterpisah ini, tapi resolusi dan kejelasan pernadanya tuh jauh lebih berasa di i600. Gue dengerin lagu instrumen itu kayak petikan sama dentingan nada itu jauh lebih jelas. Di sini lebih terasa blunted, terlalu apa namanya ya, terasa lebih tumpul. Tapi ya ini lebih luas dan separasinya lebih terasa gitu. Jadi kayak ini berkebalikan 180 derajat sama Nazar i600 yang agak nyerang untuk beberapa orang tapi resolusinya tinggi banget. Sedangkan kalau misal dibanding sama sebutlah VIA Audio Oracle Mark III ataupun dibandingkan Elysian Pilgrim ataupun bahkan Dita Project M gitu, nggak ada yang suaranya setebal ini. Jadi gue agak bingung mau dibandingin sama siapa juga. Jadi maksud gue di sini adalah dia tidak menonjolkan yang lain. Kayak yang lain kan punya sesuatu yang menonjolkan dalam hal teknikal. i600 resolusi, kemudian VIA Audio Oracle 3 gitu, itu juga resolusi dan separasinya good. Lalu kemudian dibandingkan sama Estrella soundstage dan imagingnya, immersifnya. Tapi semuanya itu bakal berasa tipis dan mungkin kalau lu udah terbiasa sama suaranya FH19 ini, yang lain tuh jadi berasa fatiguing, lebih capek dengarnya. Sementara ini nyantai, lu dibawa nyantai tapi nggak sampai tenggelam ke dalam air yang tebel gitu. Lu masih kerasa ada sensasi lepas sedikit dari treble dan juga sensasi open dari Van Hole-nya ini. Jadi ya, overall gue cuma bisa bilang ini mungkin bukan buat semua. Ini bukan Harman, ini bukan neutral with bass boost. Ini warm, tebel, tapi dia punya sensasi spesial yang bikin dia cukup berbeda daripada yang lain. Dan buat gue sih kalau misalnya lo cari sensasi itu, nggak ada yang lain selain di sini. Jadi yes, Indian ini bukanlah IM yang teknikal banget. Dia bukanlah IM yang mungkin wow pada saat pertama kali dengerin. Tapi coba dengerin agak kelamaan karena dia menyampaikan sensasi yang nyantai, tebal, tapi di set yang bersamaan. Kalau lu denger dan lu bener-bener perhatikan, lu bisa ngerasa ada sensasi separasi dan layer yang dalam di sini. Jadi yes, ini mungkin nggak bakal bikin wow at first listen, tapi coba dengerin lama-lama. Mungkin it will grow on you karena dia tipe yang nyantai, kalem aja. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.